Satu orang tewas dalam ledakan di kompleks perumahan di Rusia, sedangkan di Suriah, saudara, sebuah bom mobil meledak menewaskan 19 orang dan mengakibatkan belasan orang terluka. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Sebuah ledakan terjadi di kompleks perumahan kelas atas di Moskow, Rusia hari Senin waktu setempat dan mengakibatkan satu orang tewas serta 4 lainnya terluka. Kantor berita Rusia RIA Novosti menyatakan korban yang terluka kini dalam penanganan rumah sakit dan dalam kondisi serius. Sebuah rekaman yang dirilis oleh Badan Investigasi Utama Rusia dari Komite Investigasi menunjukkan pecahan kaca dari sebuah aula gedung yang rusak pasca ledakan. Kantor berita Rusia TASS dan RIA Novosti juga menyatakan bahwa salah satu korban luka adalah Armen Sarkisyan, pendiri Batalion Sukarela yang bertempur di Ukraina dan kepala Federasi Tinju di wilayah Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia. Sarkisyan sendiri masuk dalam daftar orang yang dicari Ukraina dan korban yang tewas dalam ledakan adalah pengawal dari Sarkisyan. Penyebab dari ledakan ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Namun adanya indikasi bahwa ledakan ini adalah upaya percobaan pembunuhan terhadap 2 orang atau lebih namun dengan cara yang merugikan publik. Sementara itu Rusia terus melakukan serangan terhadap Ukraina. Dalam serangan yang melanda kawasan Kherson hari Minggu waktu setempat mengakibatkan 1 orang tewas dan 13 lainnya luka-luka. Otoritas setempat menyatakan Rusia meluncurkan 2 bom udara berpemandu ke kota Kherson dan salah satunya menghantam permukiman warga. Selain itu juga dilaporkan Rusia menyerang sebuah bus penumpang dengan sebuah drone dan melukai 5 orang. Tentara Ukraina sendiri mulai kekurangan pasukan infanteri dan rute pasokan di kota Pokrovsk, sebuah lokasi tempur yang menentukan. Dalam perang yang telah berlangsung selama 3 tahun ini, serangan drone Rusia mengakibatkan tentara Ukraina di garis depan mulai kehilangan kekuatan untuk mempertahankan sejumlah jalan penting menuju kota-kota di wilayah timur Donetsk serta stasiun kereta api yang penting. Sebuah bom mobil meledak di pinggiran kota Manbij di Suriah Utara. Sedikitnya 19 orang tewas dalam serangan bom mobil ini dan belasan orang terluka. Bom mobil itu meledak di samping sebuah kendaraan yang membawa sebagian besar perempuan pekerja pertanian. Karena itu dari 19 korban tewas, 18 diantaranya adalah wanita. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun teror bom mobil memang kerap terjadi di kota Manbij yang berada di timur laut Aleppo. Dalam sebulan terakhir tercatat ada 7 bom mobil yang terjadi di kota Manbij. Kota Manbij memang kerap menjadi pertempuran antara faksi-faksi yang didukung Turki atau yang dikenal dengan Tentara Nasional Suriah dengan pasukan Demokratik Suriah SDF yang didukung oleh Kurdi dan Amerika Serikat. Faksi-faksi tersebut memang merebut kota Manbij selama pemberontakan penggulingan Presiden Bashar Assad terjadi. Penjaga pantai Italia kembali menyelamatkan ratusan migran dan pengungsi yang berusaha menyeberangi Laut Mediterania dengan menggunakan kapal nelayan yang penuh sesak. Operasi penyelamatan terjadi di 90 mil Laut Tenggara Isola di Capo Rizzuto, Provinsi Crotone. Kapal para migran ini terkatung-katung di laut akibat cuaca buruk, di mana angin bisa mencapai 30 knot dan gelombang hingga 4 meter. Laut Mediterania memang kerap menjadi jalur para migran dari Afrika Utara untuk menuju Italia. Sejak awal tahun 2025 ini saja telah tercatat 3.673 migran yang menyeberangi Laut Mediterania. Dan di tahun 2023 dan 2024, Kementerian Dalam Negeri Italia mencatat hampir 230.000 migran mendarat di pantai Italia. Sementara berdasarkan data dari Badan Pengungsi PBB UNHCR, tercatat 2.824 orang tewas saat coba mencapai Eropa melalui jalur laut. Sejumlah sekolah ditutup dan kru darurat dikerahkan pemerintah Yunani ke pulau vulkanik Santorini setelah adanya lonjakan aktivitas seismik yang dikhawatirkan mengakibatkan potensi gempa bumi yang kuat. Tindakan pencegahan juga diperintahkan di beberapa pulau di sekitar Laut Aegea yang semuanya merupakan lokasi wisata populer di musim panas. Apalagi dalam 3 hari terakhir terjadi lebih dari 200 gempa di bawah laut. Santorini yang berbentuk bulan sabit memang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata populer di Yunani. Pulau ini menarik lebih dari 3 juta pengunjung setiap tahunnya ke desa-desa yang bercat putih yang dibangun di sepanjang tebing yang dramatis. Tebing ini sendiri dipercaya terbentuk akibat letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia lebih dari 3.500 tahun yang lalu.
44 warga Palestina yang terluka mulai dievakuasi ke Mesir melalui jalur penyeberangan Rafah pasca terjadinya gencatan senjata. Ini adalah evakuasi ketiga sejak pintu masuk Rafah untuk menuju Mesir dibuka sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina, telah 87 warga yang sakit mulai dievakuasi ke Mesir. Film animasi berjudul Dogman mengawali pekan perdana penayangannya dengan meraih puncak box office. Film produksi dari DreamWorks ini meraih 36 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 591 miliar rupiah. Dengan biaya produksi sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat, film Dogman dipercayakan dengan mudah menghasilkan keuntungan. Sementara ada di posisi kedua box office pekan ini adalah film bergenre horor komedi yang berjudul Companion yang meraih 9,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 miliar rupiah. Film produksi Disney Mufasa ternyata juga masih menarik perhatian penonton dengan menambah pendapatan sebesar 6,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 100 miliar rupiah dan ada di posisi ketiga box office. Penyanyi wanita Beyonce semakin menegaskan dominasinya di ajang musik dunia. Dalam acara Grammy Awards ke-67, Beyonce kembali mendapat 11 nominasi. Kendati hanya bisa meraih 2 Grammy pada tahun ini, Beyonce meraih penghargaan tertinggi yaitu album terbaik, Cowboy Carter. Kabar duka datang dari dunia hiburan. Artis Taiwan Barbie Hsu yang dikenal di Indonesia dengan perannya sebagai Sunshine di serial Meteor Garden meninggal dunia. Artis yang memiliki nama Hsu Si-yuan ini meninggal dunia hari Senin akibat menderita pneumonia. Sebelumnya Barbie Hsu dikabarkan sempat menderita flu. Barbie Hsu meninggal dunia di usia 48 tahun dan meninggalkan seorang suami serta 2 anak. Tahun 2001 silam, nama dan sosok Barbie Hsu terkenal di Indonesia atau bahkan di dunia berkat perannya sebagai Sunshine di serial Meteor Garden yang sangat fenomenal.